Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala esa, satu, tidak bersekutu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang berjumlah ganjil. Al-witr, sesuatu yang berjumlah ganjil, bukan keganjilan. Dan di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang sesuatu yang berjumlah ganjil ini diterangkan oleh para ulama, kita bisa dapati di banyak syariat. Ada salat 5 waktu yang jumlahnya 5, ya. Kemudian salat 5 waktu tersebut ada 17 rakaat. Kemudian ada zikir yang jumlahnya 33. Kemudian Nabi SAW banyak mengajarkan kita ketika berdoa mengulangi 3 kali dan lain sebagainya. Dan di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat witir. Apa itu salat witir? Salat witir adalah salat yang dikerjakan antara Isya dan Fajar. Jadi waktunya adalah setelah salat Isya sampai dengan Fajar atau waktu Fajar, waktu salat subuh, ya. Ketika terjadi jamak antara maghrib dan Isya, maka dibolehkan, ya. Saat itu juga seseorang atau seorang muslim menjalankan salat witir. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum salat witir ini ada terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ya, seperti mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali, ya. Beliau mengatakan bahwasanya salat witir itu hukumnya wajib. Akan tetapi yang banyak dirajihkan, dan ini pendapat yang wallahu alam lebih tepat, adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Dan waktunya, ya, yang paling afdal adalah ketika di waktu sepertiga akhir. Nabi SAW bersabda, ya, dari Jabir, "Man khafa alla yaquma akhirul lail falyutir awwaluhu." Barang siapa yang takut untuk tidak bangun malam di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhirul lail. Barang siapa yang tamak, berkeinginan ingin bangun malam, maka sebaiknya dia witir di akhir lail. Fa inna sholata akhirul lail masyhudatun wa dzalika afdal. Sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat dan itu lebih afdal. Kemudian berapa jumlah salat witir itu? Secara umum tidak ada batasannya, ya, secara umum. Akan tetapi yang paling kecil adalah 1 rakaat. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim, al-witru rakaatun min akhiril lail. Al-witru rakaatun min akhiril lail. Salat witir itu paling sedikit dikerjakan 1 rakaat, ya, di akhir malam. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas adakah bacaan khusus atau yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada beberapa surat yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula, yaitu fi salatil witir, membaca di rakaat yang pertama di salat witir, sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Kemudian wa fi tsaniyah, di rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, membaca surat al-kafirun. Wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad, membaca surat al-ikhlas, ya. Kemudian berkaitan dengan witir dengan 3 rakaat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutiru bi thalathin tusyabbihu al-maghrib, ya. Janganlah kalian salat witir 3 rakaat yang menyerupai maghrib. Artinya salat witir dengan 3 rakaat di mana di tasyahud, ya, di rakaat yang kedua tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan rakaat yang ketiga tasyahud akhir, kemudian salam, mirip dengan salat maghrib. Akan tetapi 2 rakaat kemudian 1 rakaat, ya, atau 3 rakaat langsung, ya. Kemudian para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan juga
untuk mengqadha witir ini, ya. Mengqadha witir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari salat witir karena sakit ataupun karena kecapean, maka beliau mengqadha atau menggantinya di siang hari, ya. Waktunya setelah terbitnya matahari, ya. Ketika terbiasa salat witir 3 rakaat, maka diqadha dengan 4 rakaat. Ketika terbiasa salat witir 5 rakaat, diqadha dengan 6 rakaat, 7 rakaat dengan 8 rakaat, begitu seterusnya. Kemudian bacaan akhir setelah menjalankan salat witir diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus. Kemudian dalam riwayat Tabrani ditambahkan Rabbul Malaikati Waruh. Beliau membacanya 3 kali. Adapun berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat witir, dan ini yang terakhir, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ya, alhamdulillah al-witru sunnatun bittifaqil muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat witir itu hukumnya sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang sengaja terus-menerus dia meninggalkan salat witir, maka persaksiannya ditolak. Ya, ini menurut pendapat beliau. Wal witru auqada min sunati dzuhri wal maghrib wal isya wal witru afdhalus shalah min jami'i tatawu'in nahar. Dan salat witir itu lebih utama daripada sunnah-sunnah di siang hari, seperti salat nafilah di siang hari, salat duha dan lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjalankan ketika safar, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ya. Bahkan Imam Ahmad berkata, para hadirin sekalian, man tarakal witra fahuwa rajulun su la yambaghi an tuqbala lahu syahadah. Barang siapa yang meninggalkan salat witir, ya, maka dia merupakan seorang yang berperilaku buruk, ya, karena sangat mudah sekali, 1 rakaat, ya, ringan sekali, ya. La yambaghi an tuqbala lahu syahadah. Tidak sepantasnya syahadatnya diterima, artinya persaksiannya diterima ketika di pengadilan. Inilah beberapa faidah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan salat witir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melaksanakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.